Oke, kita akan lanjutkan lagi ya untuk Samsung A52s 5G ya. Saya sudah konfirmasi pemilik apakah mau ganti LCD langsung atau perbaiki soketnya, karena kita sudah cek ternyata soketnya yang bermasalah. Lalu pemilik bilang ganti soketnya, kalau bisa pertahankan LCD originalnya. Lalu saya sampaikan, wah kalau untuk mempertahankan LCD original itu tentunya banyak resiko. Saya sampaikan ya, resikonya besar karena untuk Samsung A52s ini LCD AMOLED, bongkarnya juga kita mesti penuh resiko, karena kan ini LCD masih muncul gambar tapi nggak bisa disentuh. Belum lagi untuk konektornya, nyarinya juga lumayan susah. Tapi terus pemilik sepakat ya, intinya yang penting HP bisa berfungsi lagi dengan LCD original, karena memang ya ini beda banget kalau beli LCD yang baru itu. Untuk sensor sentuhnya juga sensor sidik jarinya juga tentunya nggak fungsi ya. Kalau mau beli yang fungsi ya lumayan mahal. Jadi kali ini kita akan bahas apakah ini bisa diselamatkan. Oke, ini dia informasi untuk LCD-nya. Ini yang best seller LCD Samsung A52 5G ya. Itu di harga 1,2 ya. Tentunya ini bisa bisa sensor sidik jarinya bisa ya, tentunya bisa. Kalau yang biasa 250. Nah ini juga yang ori ini 1250 untuk copotan ya. Nah ini include frame ya, jadi plus frame ini ya. Ini 899. Lalu kita coba lihat lagi. Kalau yang biasa ya sekitar 250 atau 300 ya. Ini original bekas nih. Ini 1,3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk di Samsung A52s. Nah ini langsung saja kita akan bongkar LCD-nya. Ini kasus ngeri sedap ini teman-teman. Kita mesti hati-hati, diurut dulu paling atas ya. Gunakan plat tipis. Kita akan bikin ruangan terbuka sedikit saja. Setelah dirasa terbuka, kita bantu dengan plastik mika. Juga disemprotkan thinner ataupun kontak cleaner ya. Ini tentunya kita harus hati-hati karena resiko ditanggung supir. Ya. Ini kalau pecah yang gantinya jutaan ya harga untuk LCD originalnya. Nah tentunya pikirkan matang-matang ya jika teman-teman menghadapi kasus yang sama. Pertimbangannya resiko ya. Nah ini pelan-pelan saja, rada susah banget karena memang untuk LCD Super AMOLED di Samsung rata-rata kencang untuk lem di bagian tengahnya. Nah ini mesti sabar dan hati-hati. Oke, ini sedikit sudah mulai terbuka hingga ke bagian tengah. Dan pastiin plastik mika itu berada di bagian dasarannya. Tapi tenang aja, yang kita bongkar ini LCD Super AMOLED. Biasanya Super AMOLED itu kuat ya.
jadi nggak bisa belah, istilahnya tuh kecil kemungkinan untuk kebelah. Nah, ini bantu dengan cairan ya, untuk memudahkan. Setelah mendekati ke bagian bawah, hati-hati ada fleksibel yang penting ya. Oke, semprotkan aja, ndak masalah kalau untuk di LCD Super AMOLED. Bahkan jika kita semprotkan di bagian tengahnya pun itu ndak masalah ya, ndak bakal masuk ke bagian LCD-nya. Ini lumayan ngeri-ngeri sedap ini teman-teman. Saya nekat saja karena ya sebetulnya gunakan LCD separator lebih ciamik ya. Namun karena ini sifatnya kan sharing tutorial, teman-teman yang belum punya apakah bisa tanpa LCD separator ya, saya praktekkan. Walaupun resikonya nombok. Iya. Oke, ini lepaskan ya untuk di bagian konektornya. Nah, ini sudah saya lepaskan. Lalu masih terasa susah, semprotkan saja thinner ataupun kontak cleaner juga bisa. Nah, teman-teman jika belum punya kontak cleaner, coba nanti saya spill ya alat-alat yang saya gunakan di kolom deskripsi. Oke, ini pelan-pelan ini mendekati sudah terbuka ya. Wow, ini sih kencang banget ini teman-teman. Biasanya untuk LCD Super AMOLED itu dilapisi kertas gold ya, atau kuningan tipis. Nah, itu Super AMOLED ya, atau AMOLED juga seperti itu. Karena ya ini untuk di HP-nya kan menggunakan sidik jari layar ya, jadi ya mempertahankan LCD AMOLED-nya itu yang diutamakan. Wah, ini saya nggak tahu pasti ya cacat atau enggak. Nah, ini lemnya tuh kuat banget, ada solasi bagian tengah ya, itu yang bikin susah untuk nyopotnya. Oke teman-teman, ini saya akan langsung tes ya gimana hasilnya. Nah, ini bagian yang sangat mendebarkan. Begitu cacat, nompel atau nggak muncul gambar, saya ganti LCD-nya. Waduh, bahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malah nggak nyala lagi. Oke, muncul logo Samsung ya. Mudah-mudahan aman lah ya. Gini amat sih cari duit ya. Ya begini ya, namanya teknisi. Alhamdulillah ya, tidak ada nompel, tidak ada sesuatu yang cacat ya, hanya nggak bisa disentuh karena itu memang penyakitnya ya. Saya langsung fokus di bagian konektornya ya. Nah, ini tersangkanya yang mesti kita repair. Dan jujur saya belum ada pandangan ya buat ganti ini, tidak ada. Saya nyari-nyari tadi bekas LCD Samsung juga nggak sama, memang susah. Oke, saya akan coba renggangkan dulu. Nah, ini dilepas ya, hati-hati ngelepasnya karena ini bagian fleksibel paling penting di LCD ya, jangan sampai robek. Kenapa saya renggangkan atau lepas begini? Karena kita akan nyopot konektornya biar lebih gampang ya. Nah, proses pencopotan itu dibantu dengan body solder. Jadi kita mesti ini jengatkan dulu untuk di fleksibelnya. Jadi saya belum ada pandangan ya untuk konektor ini.
kayaknya yang mesti saya lakukan, jangan coba angkat konektornya, lalu perhatiin jalurnya apakah ada yang korosi. Setelah itu diperbaiki jalur yang korosi, lalu dibersihkan, lalu saya pasang kembali tanpa ganti konektor ya. Ya kalaupun sudah berusaha ya masih tetap ya udah, yang penting udah usaha ya. Ya ini proses pencopotannya seperti ini ya. Gampang banget, tempelin di bodi atau di besinya. Setelah itu kita bersihkan dengan thinner. Nah ini sudah tercopot ya, gampang kok nyopotnya dengan bodi solderan. Dan ini penampakannya bisa diperhatiin, ternyata ada beberapa jalur yang hilang atau gosong ya, atau korosi lebih tepatnya. Ini saya akan kerik, lalu nanti saya akan solder ulang. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil ya udah berusaha. Kita itu belum tahu tingkat keberhasilan kalau kita nggak melakukan atau berusaha ya. Oke, ini saya bantu dengan mikroskop abal-abal. Jadi ini hasilnya setelah saya kerok, saya coba solder ulang, sudah kembali pulih ya untuk jalurnya. Lalu tinggal ini nih konektornya. Nah ini juga dibersihkan. Jika didapati ada kuningan yang warna hitam-hitam ya dikerok dulu kakinya juga, lalu disolder ulang untuk kakinya ya. Nah ini saya coba cek nilai resistansinya keluar ya, aman, tidak putus di jalur fleksibel. Memang faktor terbesar memang di konektor ini. Lalu saya langsung kasih flux dan saya akan pasangkan ulang untuk konektornya. Ya, presisikan seperti ini. Setelah dirasa dia tuh presisi, tempelkan di badan besinya. Jadi kalau untuk di solderan itu kan ada moncongnya ya, kita tinggal tempelkan saja seperti ini. Sambil dipresisikan kakinya ya, digoyang-goyang sedikit. Lalu posisikan senyaman mungkin sambil ditekan sedikit. Oke, ini udah kelar. Lalu kita akan coba tes ya. Bersihkan dulu fluknya. Jika ini masih tetap, ya tentunya jangan nyerah. Paling enggak 3 kali ya kita coba ya. Kita jangan cepat nyerah. Oke, ini kita bersihkan ya. Untuk memastikan fluk sudah bersih. Lalu kita akan tes ya. Oke. Ini saya pasangkan. Ya, mudah-mudahan sih ada perubahan ya. Perubahannya gimana ya nggak tahu. Berhasil atau enggak. Oke. Sudah saya pasang dan bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan tombol power. Wow, getar. Waduh, malah nggak ada gambar. Waduh, perubahannya kok malah fatal nih. Aduh, pusing teman-teman. Oke, nggak masalah. Percobaan yang kedua, kita lepaskan lagi. Lalu kita bersihkan dan kita pasang kembali. Mungkin ada kaki salah satunya ya. Kalau tadi tidak muncul gambar, bisa jadi area display atau kaki bagian display nggak nempel, bisa jadi.
Yang penting coba sampai step ketiga ya, jangan nyerah. Nah ini kaki saya rasa aman, tidak ada masalah. Ini juga ya, walaupun ada beberapa masih korosi ya, tapi kakinya aman. Nah ini langsung saya pasangkan kembali untuk yang kedua kalinya. Ya mudah-mudahan lah ya. Oke, ini sudah saya bersihkan kakinya, lalu saya pasang kembali bekasnya lagi. Intinya yang korosi dikerok-kerok ya, tambahin timah. Jika ini masih tetap dia nggak bisa disentuh, ya udah kita cariin konektornya ya, cari bekasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, muncul logo Samsung. Ya ini ya dilemanya kalau LCD AMOLED itu masuk air, yang diserang itu ya biasanya di konektornya. Tadi saya lihat, saya copot konektornya itu banyak korosi kaki-kakinya, lalu dikerik, disolder ulang, tambahin timah, lalu dipasang kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa mempesona ya, perhatiin, mantap jiwa mempesona. Wah ini hemat berapa ratus ribu nih, nggak perlu beli LCD ya, jadi sudah normal kembali. Jalur yang tadinya korosi sudah dibersihkan, lalu ditambahin solder, lalu dipasang kembali. Alhamdulillah ya. Caranya begitu ya, sebelum coba ganti atau nyari copotan, coba bersihin dulu tingkat korosinya, dikerik, tambahin solder, lalu pasang kembali. Mantap jiwa mempesona ya. Oke, jadi sudah kelar. Bentar, ini kok enggak mau ini. Oke, jadi LCD-nya alhamdulillah sudah berhasil mau disentuh ya. Mantap jiwa mempesona. Nggak perlu nyari-nyari susah, karena memang susah ya teman-teman untuk untuk konektornya tuh susah nyarinya, apalagi copotan. Oke, ini alhamdulillah sudah kelar ya. Untuk sentuhnya di berbagai macam ini area berfungsi dengan baik. Mantap lah. Alhamdulillah kasus masuk air, kena air wudhu sudah selesai ya. Dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ini mau ngasar, alhamdulillah sudah kelar. Tinggal disusun lagi, dirapiin ya. Untung nggak jadi ganti LCD. Oke, bye bye, tetap semangat. Saya doakan teman-teman yang masih sakit ya, semoga disembuhkan dari sakitnya. Yang masih beraktivitas, yang masih perjalanan, hati-hati di jalan ya, dan tetap semangat. Untuk teman-teman yang baru belajar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3:07. Alhamdulillah sudah kelar nih HP-nya. Ya ini resiko LCD AMOLED ya, begini ya. Resiko LCD AMOLED